Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam. channel Teras Masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam podcast ya, podcast Ramadan di Teras Masjid. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kehadiran tamu ya yang sangat spesial hari ini, Masya Allah. Masya Allah. Salah satu guru saya juga ini, waduh, Masya yang Allah. luar biasa. Ya, alhamdulillah. Akbar. Dan teman-teman yang dimanapun Anda berada, jangan lupa juga untuk mengikuti terus ya channel kami ini Teras Masjid, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya, dan juga like, comment, share. Nah, itu lebih penting lagi ya. Jadi jangan channelnya hanya di teman-teman aja, tapi juga bisa berbagi dan itu jadi amal soleh insyaallah. Amin. Ya, tanpa memperpanjang kalam nih mungkin ya, saya langsung perkenalkan tamu spesial kita kali ini, yaitu Ustadz Haitami. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Baik, Allah. Ustaz. Sehat semua kan Ustadz? Alhamdulillah. Iya. Gimana pekerjaan, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ramadan lancar. ini makin lancar, Ustaz. Alhamdulillah. Berkah Ramadan ya. Amin, Ustaz. Ya, ini kita mau ngobrol-ngobrol, ngulik-ngulik ya, bagaimana pengalaman Ustadz ataupun bidang Ustadz ya terkait Ustadz kan pengamat ekonomi sosial masyarakat nih ya kan. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita pengen tahu juga nih ya kan, di suasana Ramadan ini ya kita lihat kan Ramadan ini bulan penuh berkah ya kan. Tapi juga kita melihat di Ramadan ini apakah buat kita makin boros atau makin hemat misalnya. Kira-kira menurut Ustadz itu gimana? Ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang menarik ya, yang barangkali ini jarang sekali dibahas ya dalam podcast-podcast, sama dalam masa Ramadan ya. Karena biasanya itu orang bicaranya ketika Ramadan itu bagaimana kita berlomba-lomba untuk beramal soleh gitu kan. Kita berlomba-lomba untuk bersedekah gitu ya. Tapi kita membahasnya ini dalam perspektif yang berbeda, yaitu bagaimana kita ini bisa melakukan penghematan atau justru kebaliknya pemborosan gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Ustaz, sebenarnya fakta Ramadan ya, realitas Ramadan itu kan 2 kali dia konsumsi makan ya. Kalau orang Indonesia itu kan makan itu biasanya disebut makan itu ya makan nasi gitu ya. Makan nasi. Jadi kalau Ramadan itu kan dia hanya 2 kali. Jadi pada saat sahur dan berbuka puasa. Berarti dia melakukan makan itu 2 kali. Dan di hari luar Ramadan itu kan kita biasanya kan 3 kali sehari. 3 kali sehari. Jadi harusnya kita itu lebih hemat gitu kan sebenarnya kan. Betul. Tapi di beberapa negara seperti di Eropa itu kebanyakan mereka 2 kali 1 hari. Nah, jadi kalau dari sisi jumlah makannya, konsumsi makannya, berarti mereka gak ada masalah ya, sama ya, nggak boros dan nggak hemat gitu, sama karena sama ya. Tapi khusus di Belanda, nanti kebiasaan orang Belanda itu justru makan itu 1 hari sekali gitu. Kita nggak tahu pola hidup seperti itu kok bisa mereka sekali dalam sehari aja makan. Berarti mereka itu lebih hemat gitu kan. Lebih boros ya. Lebih boros Jadi ya. lebih boros mereka. Iya, di saat Ramadan justru mereka itu lebih banyak makan gitu kan. Nah, itu. Kebalik gitu. Iya. Nah, tapi itu terkait dengan jumlah makannya ya. Karena juga ada aspek lain seperti kualitas makan gitu ya. Justru pada saat Ramadan itu biasanya di keluarga-keluarga kita gitu ya, itu justru makannya itu makin banyak pilihan gitu. Kan inginnya tuh kalau kita Ramadan itu kan buka puasa, nah itu maunya semuanya dibeli itu kan, semuanya mau dimakan gitu ya. Nah, pas semuanya dihidangkan gitu, sehingga waktu konsumsi pada saat buka puasa itu jumlahnya semakin banyak gitu. Jadi sebetulnya kadang-kadang keluarga-keluarga tertentu itu sama saja, kadang-kadang jumlah makannya itu ternyata sama ya di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Tapi saya ada pengalaman nih Ustaz, di waktu saya mahasiswa, itu sesuatu yang menyenangkan bagi kami waktu mahasiswa itu. Jadi pada saat Ramadan itu biasanya kami itu ya buka puasa dan sahurnya itu di kampus gitu. Jadi sama sekali kami itu nggak pernah mengeluarkan apa-apa konsumsi ya untuk bulan Ramadan. Masya Allah. Karena sahurnya disediakan oleh kampus dan juga pas berbukanya juga begitu. Karena kami panitia Ustaz. Panitia masa Ramadan waktu mahasiswa.
Itu kalau boleh tahu, Ustadz kuliah di mana lu? Nah, biar kawan-kawan pun tahu nih. Mana tahu satu angkatan ya kan, ada kawan-kawan di sini juga. Ya mungkin kawan-kawan yang bisa reuni. Iya, kawan-kawan yang pernah ya sama kampusnya sekarang jadi mujahid Ustadz. Wih, Masya Mujahid tinggal berarti, nama berarti Ustadz? nah tinggal nama. Masya Allah. Jadi Institut Teknologi Medan. Oh, ITM Ustadz ya. Jadi sudah Aduh. nggak ada lagi sekarang Ustadz. Jadi kami ini anak yatim Ustadz. Masya. Tapi punya kenangan yang luar biasa Ustadz ya, pas Ramadan ya. Luar biasa, itu rasanya Bisa kita super sangat sedih hemat ya. gitu Ustadz ya. Iya, sangat hemat. Jadi kami itu nggak perlu biaya makan sebulan, itu sama sekali kami nggak perlu biaya untuk konsumsi. Jadi kami sama sekali itu semuanya di acara panitia itu yang menghadirkan konsumsi makanan itu Ustadz. Ya, setiap hari kami di bulan Ramadan itu full mengarang acara ya, ada siaran radio ya macam-macam. Berarti itu pengalaman Ustadz di kondisi Ramadan yang sebenarnya bisa hemat saja. Iya. Bisa hemat. Tapi ada satu sisi juga tadi kata Ustadz, ya karena mungkin ya dilihat karena awal-awal Ramadan tuh orang suka beli banyak bukaan dengan makanan ya kan. Nah, itu kira-kira efek apa tuh Ustadz? Jadi memang kalau kita lihat kan awal-awal Ramadan tuh apalagi banyak takjil yang dijual di sini tuh kan rame ya. Nggak biasanya hari biasa juga kan, terkait penjual tuh makin banyak juga Ustadz. Nah, dan dilihat juga masyarakat itu kebanyakan lebih konsumtif gitu kan. Sebenarnya faktor apa tuh Ustadz yang membuat masyarakat tuh bisa banyak bisa banyak belanja tadi kayak Ustadz tadi tuh kan, pengen semua tuh dibeli gitu. Kira-kira faktor apa itu Ustadz ya? Ya, itu dilihat dari kondisi keinginan masyarakat itu biasanya memang pada saat Ramadan, terutama anak-anak lah gitu ya Ustadz ya. Nah, ini anak-anak ini biasanya itu ingin apa yang dia rasakan pada saat berpuasa, pada siang hari itu kan. Itu kan semuanya ingin dimakan Ustadz kan. Jadi kalau pada saat dia mungkin belanja sama orang tuanya ke pasar Ramadan gitu ya. Nah, itu pinginnya semuanya mau dibelanjakan, mau dibeli gitu. Apa? Kue tunjuk ya, kue tunjuk, ya? Tunjuk. Semuanya tunjuk mau dibeli gitu kan. Nah, jadi ketika berbuka puasa itu ya semuanya mau dimakan. Itu satu fenomena yang wajar mungkin ya di kalangan terutama anak-anak gitu. Kemudian yang kedua, dari sisi Allah sendiri yang memberikan kemuliaan ya di bulan Ramadan ini. Salah satunya kebahagiaan orang di bulan Ramadan adalah kebahagiaan pada saat berbuka puasa. Jadi Allah berikan itu pada saat berbuka puasa dan nanti pada saat kita berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Nah, jadi disandingkan dia dalam hadis itu ya kan. Nah, jadi kita ini ternyata pada saat berbuka puasa itu kita justru memang berbahagia. Nah, salah satunya mungkin itu Ustaz ya. Mas Amar ya. Mas Amar. Nah, salah satunya mungkin itu yang membuat kita itu berbahagia ya pada saat berbuka puasa dan sahur ya barangkali gitu ya. Mas Amar. Ya, jadi ya memang fenomenanya nih agak apa juga sih kadang kita lihat saat inilah ya. Banyak kan tuh kan yang sempat viral juga di sosmed itu kan. Jadi untuk yang takjil itu kan. Jadi ternyata bukan hanya kaum muslimin nih yang memburu takjil. Itu Ustaz udah pernah lihat ya? Ya. Jadi ternyata nih ya saudara-saudara kita di luar muslim nih ada juga yang memburu takjil nih. Iya. Nah, ini menurut Ustadz gimana nih? Seru juga nih. Iya. Jadi bukan kita aja yang muslim nih memburu takjil, tapi kawan-kawan ya saudara-saudara kita di luar sana juga memburu takjil. Kira-kira ya termasuk berkah Ramadan juga. Iya. Jadi ini barangkali bagian dari ya berkah Ramadan memang. Jadi itu sepertinya itu mendorong ya masyarakat untuk bersama-sama ya berempati terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan sama kaum muslimin gitu ya. Dan memang buka puasa itu menjadi tradisi Mas Amar itu di masyarakat kita. Kan kadang-kadang di kita sendiri lah kawan-kawan di kantor gitu. Itu kalau buka puasa itu ya orang non muslimnya pun juga sama-sama ikut gitu. Termasuk sekarang yang fenomena kan di di pasar-pasar itu kan. Bahkan ada berbagi takjil itu. Berbagi takjil gratis. Nah, itu justru
mereka datang gitu. Mereka menunjukkan bahwa saya ini bukan muslim. Nah, tapi menunjukkan itu gitu, sikap itu. Dan itu ternyata oleh kaum muslimin disikapi dengan cara yang baik juga gitu. Jadi tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk lah di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, alhamdulillah, Masya Allah ya, berkah Ramadan tuh ternyata nggak hanya untuk kaum muslimin saja gitu kan. Iya. Tapi di sini dari sisi saling berbagi dengan ya di luar Islam gitu kan. Iya. Nah, jadi saudara-saudara kita juga ya bisa menikmati berkahnya Ramadan. Gitu. Iya. Ya, ini satu lagi nih terkait pertanyaannya, untuk saat ini nih, kira-kira masyarakat tuh di bulan Ramadan bisa hemat atau malah menjadi buat boros gitu Ya. dari sisi keuangannya. Jadi saya mungkin bicaranya itu realitas saja, fakta ya. Nah, bahwa kondisi masyarakat kita sekarang ini ternyata kemampuan daya belinya itu sangat rendah, turun ya. Bahkan Biro Statistik Indonesia beberapa minggu yang lalu itu membuat berita bahwa kondisi kita itu dalam kurun waktu setahun ini itu tidak pernah dialami sejak 20 tahun sebelumnya, yaitu mengalami deflasi, Mas Amar. Mengalami deflasi. Jadi deflasi itu artinya turunnya harga barang dalam kurun waktu tertentu gitu. Jadi kita itu ditunjukkan dengan daya beli yang rendah gitu. Jadi masalah kita sekarang ini daya belinya sangat rendah. Jadi saya bisa katakan bahwa kita itu sebetulnya dipaksa untuk hemat jadinya. Efisiensi, Jadi efisiensi. Jadi akibat dia itu akibat menurunnya daya beli, itu dampaknya kan produsen kan mengalami kerugian. Pabrik-pabrik memproduksi barang-barang itu kan nggak laku barang-barangnya. Nggak laku barang-barangnya, dampaknya itu adalah mengalami kerugian dan akibatnya mem-PHK karyawan-karyawannya gitu. Makanya kita lihat banyak fenomena perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang tutup ya. Nah, seperti Tritek di Semarang itu kan, sampai lebih dari 10.000 karyawannya di PHK. Nah, itu kan dampaknya kan menimbulkan tenaga kerja atau pengangguran baru gitu ya. Pengangguran baru itu daya belinya turun lagi kan gitu. Yang awalnya dia punya daya beli turun lagi gitu. Dampaknya itu ya menimbulkan kerugian bagi perusahaan lagi gitu kan, karena daya beli masyarakat turun lagi, tambah masyarakat yang mengalami PHK gitu kan. Dan itu memunculkan PHK baru. Nah, jadi itu sudah terjadi spiral deflasi namanya. Spiral deflasi. Kalau deflasi itu akan mengakibatkan sebetulnya resesi. Nah, sebetulnya kondisi kita ini sebetulnya sudah mengarah ke resesi. Jadi masyarakat itu cenderung untuk melakukan penghematan atau dipaksa hemat. Nah, barangkali gitu kondisi kita sekarang. Hemat atau dipaksa hemat? Iya, karena ya nggak ada duit yang mau dibelikan gitu. Mas Amar ya. Gimana orang yang nganggur kerja itu konsumsi kan tetap sama gitu kan. Anak sekolah tetap harus dibayar sekolahnya. Tapi dia ternyata nggak bisa membelanjakan untuk itu gitu. Makanya kemarin itu yang ada pegawai-pegawai yang di PHK di Tritek itu nangis itu warganya itu kan, kalau kita di TV atau di media sosial itu, karena mereka terancam untuk tidak lagi bisa bersekolah. Jadi untuk sekolah saja sudah mereka nggak mau bayar gitu. Termasuk juga kan penghematan untuk konsumsi lebaran ini kan, Ramadan ini. Iya. Ya, gitu. Aduh, luar biasa nih. Iya, itulah fenomena negeri kita yang harus kita antisipasi sebenarnya, Mas Amar. Kalau begitu, kira-kira menurut Ustadz tuh gimana solusinya, Ustadz, untuk mengurangi atau menghindari itu, Ustadz, ya, bagi masyarakat saat ini? Wah, itu sebenarnya sudah berkaitan dengan kerja pemerintahan. Bagaimana pemerintah itu mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah kemiskinan gitu ya, masalah ekonomi. Jadi di dalam Islam itu justru yang menjadi dianggap problem itu adalah masalah distribusi ya, kekayaan. Nah, jadi mestinya kekayaan alam kita ya itu menjadi bagi dalam pandangan Islam itu merupakan harta milik umum. Coba bayangkan seandainya itu dikelola oleh negara kita untuk diberikan kepada masyarakat. Wah, melimpah. Wah, melimpah. Wah, jadi kita ini tidak pernah mengalami deflasi, inflasi. Itu satu aspek saja ya. Aspek saja ketika kekayaan alam itu
yang merupakan notabene adalah milik rakyat itu diberikan kepada rakyat melalui pengolahan pemerintah. Ya, seperti contohnya keuntungan batu bara ya pada saat Covid kemarin itu 12.000 triliun, ya, 3.000 triliun itu. 3.000 triliun pada saat itu. Itu kan hampir setahun APBN kita, Mas Amar kan. Bisa bayangkan begitu makmurnya ya, seandainya kekayaan alam ini dikelola kemudian diberikan kepada masyarakat. Itu satu aspek saja, dan banyak lagi aspek lain seperti ya melarang riba ya. Kemudian dibuat pasar ekonomi syariah. Nah, yuk, mungkin dan waktu kita akan bahas lagi lah kalau masalah solusinya. Ya, insya Allah nanti kita buat sesi berikutnya nih untuk membahas sistem ekonomi ya Sat ya. Iya, Ya, insya Allah lebih detail lagi kan. Tapi ini menarik memang. Ya, kita saat ini dari Ramadan, memang tadi satu sisi ya ada PHK ya kan. Ini jadi beban juga masyarakat ya kan. Ya, sehingga daya beli makin menurun. Jadi tadi disampaikan juga ya kita nih berhemat atau dipaksa hemat ya. Iya begitu sih. Ya memang gimana ya? Ya mau nggak mau ya kan, udah nggak kerja ya kan. Terus apa yang mau dibeli gitu kan? Karena nggak ada pendapatan gitu. Ya, jadi memang luar biasa ya. Di Ramadan ujiannya luar biasa nih. Ya mudah-mudahan ya kita doakan ya bagi saudara-saudara kita yang di PHK, insya Allah Allah balas nih, bisa dapat kerjaan baru ya kan. Amin. Dan ya memang Ramadan pasti ada ujiannya juga nih kan. Iya. Dan itu menjadi pahala bagi kita nih ketika kita menjalani dengan ikhlas ya kan. Ya kira-kira itu mungkin Ustaz, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pengalamannya, terima kasih atas ilmu-ilmunya, insyaallah berkah bagi teman-teman juga yang dimanapun Anda berada ya, teman-teman teras masjid ya, ini bulan Ramadan ya, kita saksikan ya, ini mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita insyaallah. Dan jangan lupa di-share videonya, di-subscribe ya. Soalnya kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa di setiap Ramadan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.